Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dong. Pertama-tama saya minta maaf karena baru sore ini bisa bergabung dan ternyata acaranya masih berlangsung. Tadi memang dari sekitar pukul 11 saya standby di Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Kemudian baru kebetulan agak lama di sana pertemuannya. Baru selesai sekitar pukul 3 sore tadi, 3 atau setengah 4 lah, menjelang setengah 4, dan kemudian ke kantor. Saya kira eh, seperti yang saya katakan tadi, mengenai pendidikan non formal atau pendidikan sekolah desa ini, eh, sebenarnya pakarnya itu Pak Andre Ihsan Lubis. Beliau Direktur Sosial Budaya di Kementerian Desa, dan beliau sangat berpengalaman mengenai desa-desa gitu, dan sangat berpengalaman dalam hal mendefinisikan program-program yang ada di desa. Saya kira sangat bermanfaat seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya pada saat kita bertemu tatap muka dengan DPP Formades. Oh ya, sebelumnya yang saya hormati juga para Ketum, kemudian juga Ketum Formades, Sekjen Formades, kawan-kawan DPP Formades, dan seluruh pengurus Formades yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ini. Saya kira memang hal yang positif untuk kita, untuk sekolah desa ini, pertama memang kita perlu mengedukasi anak-anak usia dini yang ada di desa untuk bisa mencintai desanya. Kan itu dulu mungkin ya goalnya ya. Agar tidak terlalu eh, kota minded, tidak terlalu artinya kita mencoba untuk meredusir keinginan atau cita-cita yang harus selalu beraktivitas di kota. Bahwa desa-desa tempat tinggal mereka juga memiliki potensi untuk mereka bisa berkembang, kemudian juga mereka bisa memiliki penghidupan yang layak, mereka juga bisa memiliki pengetahuan yang mumpuni jika mereka diberi edukasi atau pendidikan mengenai bagaimana apa potensi yang ada di desanya, apa yang ada di desanya, kemudian bagaimana mengembangkan potensi-potensi tersebut. Saya kira itu yang terpenting, dan juga saya kira itu menjadi tujuan dari Pak Menteri, arahan Pak Menteri Desa, Pak Yandri Susanto, agar eh, anak-anak desa bisa mencintai desanya, gitu loh. Saya kira itu yang menjadi stretching point dari sekolah desa itu. Agar generasi muda kita, anak-anak kita memiliki kecintaan terhadap desa dan memiliki motivasi untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya untuk bisa mengembangkan hal-hal yang positif yang ada di desanya. Saya kira dari sisi agrikultur, kemudian juga dari sisi apa namanya sosial budaya, kemudian juga dari sisi perekonomian, dari sisi pariwisata, itu banyak sekali desa-desa kita yang memiliki potensi yang belum dikelola secara maksimal. Nah, untuk itu kita perlu memberikan pengetahuan terhadap anak-anak kita, baik dalam usia dini maupun dalam usia remaja, anak-anak muda kita. Saya kira itu yang menjadi apa namanya stretching point-nya. Kemudian juga mungkin dalam konteks kerjasama dengan Kementerian Desa, tentu apa yang bisa dikerjasamakan pasti akan kita kerjasamakan. Hanya saja memang tadi disinggung bahwa pemerintahan desa itu memiliki trauma tersendiri mengenai ormas atau mengenai LSM. Saya kira ini memang harus di apa namanya untuk Formades ini memang harus
disosialisasikan sedemikian rupa bahwa Formades ini tidak seperti itu. Itu penting sekali agar Formades bisa lebih leluasa bergerak atau memberi masukan secara positif kepada pemerintahan yang ada di desa. Bahwa Formades ini bisa memberi aura positif, energi positif bagi pemerintahan di desa. Jadi Formades ini tidak sama dengan LSM atau dengan ormas yang lain yang ada yang sering katakanlah oknum bertindak secara negatif, oknum LSM dan oknum ormas. Itu yang penting. Sehingga jika image dari Formades ini dirasa berbeda dengan yang lain, maka tentu program-program yang akan dilaksanakan oleh Formades, khususnya dalam eh, apa namanya menjalankan sekolah desa ini akan menjadi lebih mudah, lebih mendapat support dan lebih bisa maksimal dilakukan. Kemudian juga selanjutnya eh, apa namanya hal-hal yang terkait dengan apa namanya penyusunan semacam semacam kurikulum mungkin ya untuk memberi pengetahuan anak-anak kita terhadap potensi desanya. Ini perlu dilakukan. Apakah itu di konsepnya juga perlu dimatangkan? Apakah itu dilakukan di ruang terbuka atau di di balai desa atau di mana? Tadi Pak Andre juga saya dengar sudah menyampaikan bahwa seluruh ruang dan seluruh ruang yang ada di desa itu sangat berpotensi bisa menjadi sarana pendidikan desa gitu. Artinya sekolah desa ini jangan seperti sekolah formal gitu ya bayangannya ya. Harus ada ruang kelasnya, papan tulis dan segala macam. Bahwa eh, apa namanya sekolah desa ini lebih ke apa namanya memberi pengetahuan potensi desa yang bisa jadi apa namanya substansi dari materinya itu berbeda-beda di tiap desa. Dia bisa dinamis. Artinya tiap desa kan juga banyak desa yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Mungkin dari sisi apa namanya pertanian sama, agrikultur sama. Mungkin dalam sisi apa namanya potensi wisata ada beberapa desa yang memiliki kesamaan potensi wisata. Tapi pada prinsipnya memang harus ada kan tidak mungkin juga pada saat kita melakukan Formades melakukan pendidikan non formal atau sekolah desa ini tanpa ada guidance, maka harus ada guidance-nya. Kemudian juga pemahaman mengenai manajemen atau bagaimana cara memaksimalkan potensi desa tersebut. Itu juga harus bisa dimaksimalkan eh, apa namanya semaksimal mungkin. Saya kira dengan kondisi dunia sekarang yang banyak lebih mudah ada media sosial, kemudian juga ada AI dan segala macam yang bersifat teknologi itu bisa memudahkan untuk mensosialisasikan apa yang ada di desa dan lebih mudah untuk memperkenalkan desa tersebut. Jangan sampai hal-hal yang bersifat teknologi itu hanya bersifat formal saja, tapi memang harus digunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Itu memperkenalkan desa, kemudian juga apa namanya, mungkin ada juga pendidikan mengenai pengelolaan media sosial agar bisa efektif memperkenalkan, mensosialisasikan desa melalui dunia maya, dunia eh, apa namanya itu bisa bersifat global, malah seluruh dunia bisa melihat apa yang ada di suatu tempat, ada di desa. Saya kira begitu. Mudah-mudahan apa namanya webinar ini bisa bermanfaat dan ada follow up lebih lanjut, baik dari Formades maupun kami dari Kemendes. Nah, mudah-mudahan juga apa yang menjadi tujuan sekolah desa ini
bisa tercapai atau bahkan sekolah desanya mungkin bisa bisa dilakukan. Tentu apa namanya untuk menuju ke sana banyak yang harus dipersiapkan dan banyak yang harus dibahas. Saya kira begitu, tidak berpanjang lebar. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.